dari dulu sampai sekarang ya tetap tetap apa tidak berubah ya. Nah, itu keunggulan daripada mata kuliah apa jurusan daripada sistem informasi akuntansi ya. Kalau sekarang sih ya. Iya, Pak. Iya. Dulu motivasinya milih jurusan SIA kenapa? Galuh. Itu karena sebenarnya saya SMK-nya itu udah akuntansi, Pak. Dan saya juga tertarik banget sama ini Komputer. komputer, iya. Heeh. Jadi, nah kebetulan di sini kebetulan banget ada SIA kan, Pak. Tapi sayangnya D3, tadinya saya mikir-mikir dulu soalnya D3. Tapi saya tetap masuk sini. Karena Gitu. saya tertarik banget komputer sama lanjutin akuntansi dari SMK juga. Gitu. Berarti kamu secara ini lebih ke akuntansinya ya? Oh, gitu. Karena budaya dulu saya ketika di D3 saya dulu itu di Kompak itu teman-teman itu lebih kuat ke programmernya. Justru dulu lebih jago dari Kompak daripada SI terkait dengan apa programmernya itu dulu. Nah, dulu lebih jago lah. Dan kebetulan dulu itu kita pertama itu harus programnya running zaman dulu itu. Dulu, sebelum saya itu cuma analisa aja lah, jadi nggak perlu program running. Tapi zaman saya dulu itu program harus running. Nah, terkait dengan itu selama di SIA bagaimana? Apa kekurangannya begitu? Barangkali saya bisa bantu nih. Saya juga kalau nggak banyak mahasiswa, kan saya juga alumni SIA kan, jadi bagaimana Iya, gitu? Pak. Kekurangan gimana ya, Pak? Kekurangan begini, misalkan kamu sebelum masuk itu sayanya pengen A, tapi kok sampai semester 4 itu dapat B gitu ya. Ini Pak, kekurangan saya di sistem gitu. Gitu. Iya. Berarti di pemrograman memang apa enggak kuat sekali ya? Bisa dibilang begitu. Maksudnya? Contohnya begini, ketika ada dapat mata kuliah PHP gitu, memang benar-benar menguasai atau tidak gitu? Oh, enggak. Enggak ya? Oh, enggak ya. Karena kan mulai udah 2 semester ini saya juga membimbing skripsi teman-teman daripada SIA kan. Jadi memang apa ya? Apakah di kurikulumnya kurang padat atau bagaimana saya kurang ngerti, sehingga juga mengakibatkan daripada teman-teman mahasiswa itu apa kurang menangkap gitu. Iya, lebih ke situ sih Pak, kurang nangkep. Kurang nangkep ya. Oke, sebenarnya roadmap daripada analisa sistem itu nanti saya share daripada RPS-nya. Analisa sistem yang ada itu kan yang pertama manufacturing atau pabrik ya. Jadi pabrik itu dia mengolah bahan baku menjadi bahan jadi ya atau finishing. Yang kedua itu service atau bidang jasa. Kemudian yang ketiga itu ada namanya pemerintahan atau apa government ya. Misalkan ada sistem yang ada di kelurahan, kemudian di perumahan atau di departemen-departemen yang ada di pemerintahan. Itu yang ketiga. Yang keempat biasanya adalah sistem informasi
terkait dengan perdagangan atau disebut dengan retail ya. Retail itu kayak sistem penjualan di toko gitu ya. Kemudian sistem penjualannya secara online itu terkait dengan jual beli itu ada dinamakan retail. Yang terakhir ada namanya sistem terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Contoh ada LSM misalkan yang bergerak di bidang pencak silat, misalkan pencak silat Pagar Nusa atau pencak silat SH Terate dan sebagainya. Jadi sistem-sistem itu yang diperkenalkan menurut saya akan ada klasifikasinya, ada 5 itu tadi. Ada yang tadi pertama manufacturing yang merubah dari barang baku menjadi barang jadi, itu kalau dibedah banyak sekali. Kemudian yang kedua tadi ada terkait dengan service atau jasa. Yang ketiga terkait dengan government pemerintahan. Yang keempat terkait dengan retail. Yang kelima dengan yang kelima terkait dengan LSM atau lembaga kemasyarakatan. Itu yang roadmap yang pertama saya perkenalkan itu. Kemudian yang kedua terkait dengan analisa masing-masing sistem. Jadi nanti masing-masing sistem nanti saya akan paparkan flowchart-nya atau diagram activity-nya sebagai acuan nanti ketika teman-teman di SIA ini melaksanakan studi lapangan, punya guidance, oh ini sistem yang benar di manufacturing seperti ini, sistem yang benar di pemerintahan seperti ini, sistem yang benar katakanlah di service seperti ini. Jadi ada guidance. Jadi ketika sebelum observasi di lapangan punya bahan terlebih dahulu tuh. Kemudian setelah kita punya analisa masing-masing sistem, nanti kalian katakanlah membuat sistem yang berjalan. Jadi berdasarkan observasi lapangan, nanti dijabarkan nanti sistem yang berjalannya seperti apa. Ya. Kemudian dari sistem yang berjalan ini nanti akan dipecah menjadi 2, menjadi activity diagram, kemudian yang kedua menjadi use case diagram. Jadi berdasarkan analisa lapangan, observasi, nanti ada namanya istilah pembuatan sistem yang berjalan. Ini ada activity diagram dan use case diagram. Kemudian setelah activity diagram dan use case diagram, ketika ini dijabarkan, ketemulah nanti adalah masalah yang terjadi atau adalah masalah sistem yang berjalannya apa aja. Setelah ada masalah, pasti nanti ada alternatif atau pemecahan masalah. Dan yang terakhir adalah sistem yang diusulkan. Pertanyaan saya satu, mata kuliah perancangan sistem sudah diajarkan atau belum? Perancang sistem belum, Pak. Belum. Itu belum ada dari semester 1, Pak. Harusnya di semester 4 pun juga belum? Ada nama lainnya enggak, Pak? Soalnya enggak pernah ada. Apakah saya analisa dan perancangan sistem ya? Setahu saya cuma analisa sistem. Iya, analisa doang, Pak. Analisa aja kan ya? Analisa sistem. Pernah diajarkan terkait dengan activity diagram mana use case diagram nggak? Activity kemarin deh, Pak. Activity diagram, use case diagram itu harusnya di perancangan sistem. Dasar Android bukan, Pak? Bukan. Pak Rianto kayaknya kemarin nyinggung itu deh. Oh gitu. Ada. Enggak, Pak. Oh enggak. Oke, nanti saya akan ajarkan sajalah biar nanti satu paket activity diagram, use case diagram. Sebenarnya dengan mengerjakan tahap ini
kalian mesti sudah mengerjakan awal tugas akhir kalian. Ketika saya mengajarkan analisa sistem, sudah bulat nih, nanti semester 6 kamu mengambil judul ini atau tema ini, begitu. Temanya ada 5 tadi, ada di perusahaan, atau di jasa, atau di retail, atau di pemerintahan, atau di lembaga organisasi kemasyarakatan. Jadi ada 5 tema ini. Ya, secara garis besar. Nanti apa turunannya masing-masing daripada sistem garis besar belajar ini ada turunannya nanti yang kira-kira pas di mana. Nah, untuk memilih 5 ini kira-kira yang gampang ambil datanya yang mana? Ataukah di perusahaan, ataukah di pemerintahan, ataukah di perusahaan penjualan, atau di di LSM. Nah, itu tinggal pilih yang kiranya datanya dapatnya gampang di mana, di situ. Baru nanti dipilih, nanti di breakdown di dalam sistem itu ada apa aja gitu. Nanti pilih salah satunya. Jadi biar di mata kuliah ini tidak sia-sia, artinya tujuan kuliah kan lulus itu ya. Untuk lulus kan harus ada tugas akhir. Nah, di dalam analisa sistem itu sekalian sudah punya analisa sistem, nanti kira-kira saya ngambil ini nih gitu. Itu roadmap daripada pembelajaran pada analisa sistem. Ada yang ditanya kiranya dulu? Kalau untuk tugas akhir, Pak, itu sama aja kayak skripsi gitu ya, Pak? Hampir-hampir sama? Ya dibilang sama, tapi kalau skripsi itu udah A, B, C, tetapi kalau TA itu hanya cuma A dan B gitu. Iya. Jadi sebatas gini, ada perancangan, ya, ada program gitu. Tetapi kalau skripsi sudah ada barangnya nih, sudah terimplementasi. Ya, kalau S2 ada terimplementasi, ada evaluasi. Ya, kira-kira gitu. Nah, kalau S3 nanti dari evaluasi ini efeknya ke masyarakat bagaimana gitu, dipakai atau tidak. Nah, jadi kalau TA cuma ini perancangan, ya ini program di evaluasi dan sebagainya nanti aja gitu. Ruang lingkupnya aja yang beda. Dosennya boleh milih, Pak? Kenapa? Atau kalau dosen pembimbing itu dipilihin atau pilih sendiri? Dosen pembimbing itu yang milih Pak Supri. Oh, gitu. Tinggal nanti ketika milih siapa, tinggal aja nanti request sama Pak Supri saja. Pak, saya mau pilih dosen pembimbing inilah gitu, boleh nggak gitu. Kalau minta kan boleh-boleh aja kan, tinggal nanti dikasih atau tidaknya itu urusan dari Pak Supri gitu. Pak Supri. Kalau minta sih nggak apa-apa gitu. Jadi biar nggak sia-sia, jadi mata kuliah analisa sistem ini nanti saya akan jabarkan biar nanti ketika setelah selesai daripada mata kuliah ini bisa dapat nih, saya mau mengambil tema ini stepnya gini gitu, punya bayangan lah kira-kira gitu, punya bekal gitu. Ada lagi? Dengan satu tema itu Pak, kita menjabarkan dari A sampai Z gitu ya Pak ya? Betul. Kalau untuk tugas akhir. Jadi ya ini yang dijabarkan itu dari sini. Misalkan ini bab A, bab latar belakang bab 1, ya, kemudian ini bab 2, bab 3. Ini adalah pembuatan sistem perjalanan udah bab 4 nih. Bab 4.
Kenapa? Pak, maaf itu screen sharingnya madet-madet, nggak tertampil, Pak. Tampil kok. Saya ulang berarti ya. Coba. Boleh. Tampil nggak? Ya, sudah. Oke. Ya, ini jadi ini nanti bab 1. Ya, sini nanti bab 2 dan bab 3. Di sini bab 4. 1, 2, 3. Ini bab 4 bagian awal. Dan yang diusulkan adalah 4 bagian akhir. Yang paling banyak yang di sini, yang diusulkan ini. Dari sini sampai sini, ini paling 1 bulan bisa selesai. Tapi ini butuh 2 bulanan. Jadi 3 bulan itu selesai harusnya. Oh. Ya, Pak. Dan saya rasa ya bisa selesai lah. Dan harus selesai. Biar cepat lulus gitu. Tapi bisa kan ya Pak kalau lanjut ke S1 gitu? Oh bisa. Emang kamu mau lanjut S1 juga? Insya Allah. Kalau belum itu. Dapat jodoh Saya gitu. mau lanjut S1. Iya. Saya mau lanjut S1 sebenarnya. Kamu bekerja atau bagaimana? Kerja juga, Pak. Oh. Ya, kalau boleh cerita begini. Dulu saya juga sama sih. Jadi D3 ke S1 gitu ya. Tapi begini, kalau saya itu semester 2 itu udah nyicil mata kuliah yang S1. Jadi saya itu semester 2 itu sudah sekitar 30-an SKS. Tapi sekarang kan aturannya nggak boleh kan. Kalau dulu boleh. Jadi saya itu 4 tahun S1 iya, D3 iya. Oh gitu, Pak. Kalau sekarang mungkin nggak bisa, paling cepat nambah 1,5 tahun atau 2 tahun. Jadi teman-temanmu banyak kok yang udah lulus D3 ke S1 yang nerusin itu banyak banget di IP juga. Itu di IP nggak ada ya, Pak? Di IP ya ke sistem informasi paling. Ke situ ya? Kebanyakan ke situ. Ada beberapa teman-teman banyak kok yang D3 ke S1 yang nerusin. Karena dulu saya kenapa milih D3, karena duit saya itu cukup D3. Karena kan sama, Pak. Pikiran saya itu kan kalau putus tengah jalannya janganlah gitu loh. Jadi dari awal saya udah punya duit nih. Ini cukupnya sampai D3. Dalam perjalanan saya ada selama di D3 itu saya dapat beasiswa tuh sama sekali nggak bayar waktu itu. Nah, biayanya buat D3 itu ini buat cukup buat S1 gitu. Ceritanya gitu. Jadi saya 4 tahun itu ya D3 ya S1. Kalau yang lain kan cuma S1. Kalau saya ada ijazah D3, ada ijazah S1 selama 4 tahun. Kalau Pak Rianto itu 5 tahun sama. Jadi 3 tahun dulu off, selesai baru 2 tahun itu Pak Rianto. Sama Pak Mustar juga iya sama. Jadi D3 selesai nambah 2 tahun gitu. Pak sekelas dulu Pak sama Pak Mustar Parian. Satu kelas. Satu kelas. Itu lama banget berarti ya. Iya, saya sama Pak Rianto, Pak Mustar itu satu kelas. Tahun 2006 itu satu angkatan lah gitu ya. Tapi memang saya lulus duluan untuk S1, saya 4 tahun, Pak Rianto 5 tahun, Pak Mustar 5 tahun gitu. Gitu. Itu ya. Pak, nambah S1 itu nambah berapa waktu sih Pak? Berapa lama? 2 tahun kalau sekarang. 2 tahun ya? Enggak setahun? Kalau setahun nggak bisa. Paling cepat itu 1,5 tahun. 2 tahun. Karena begini, jadi mata kuliah yang di D3 itu tidak semuanya itu ada di S1 kan. Misalkan akuntansi biaya 1,
budgeting dan sebagainya itu di SI ada. Makanya kan apa kita ada kurang banyak itu loh. Lah saya akalin dari semester 2 itu saya udah ambil banyak SKS, itu udah 30 SKS. Semester 2, 3 untuk nabung di S1, makanya saya cepat satu tahun aja gitu. Gitu. Lah coba kamu ya apa sekarang bekerja di mana? Di Betsaida, Pak. Rumah sakit. Rumah sakitnya di? Di Serpong, Betsaida Serpong. Oh, Serpong. Jauh juga ya? Kalau bolak-balik gimana kalau kuliah offline? Offline itu setengah jam sih, Pak. Kurang lebihnya. Jadi ya agak kejar-kejaran kalau misalnya mau kerja nanti. Tinggalnya di mana? Tinggalnya di Ciledug, Pak. Tapi ini ngekos saya. Semenjak kuliah ngekos sendiri di Serpong juga, dekat rumah sakit. Oh, di Serpong. Ini kan sudah 3 semester kan, ini semester 4. Berarti kamu bolak-balik dulu itu semester 1. Iya, semester 1 doang. Oh, gitu. Oh, jadi ada keuntungan ini online lah, lebih enak gitu ya. Iya. Tapi enggak, Pak, saya malah lebih ituan langsung. Ya, semua itu lebih enakan langsung, lebih nyampe lah. Iya, lebih nyampe ke otak. Lebih nyampe ke otak, kemudian walaupun memang bolak-balik dari Serpong ke Bitung kan ya. Iya. Tapi kan bisa lewat belakang kan, lewat Diklat Pemda itu kan? Apa di mana? Lewat mana? Lewat Diklat kan? Itu rumah sakitnya di dalam Gading Serpong apa BSD? Di Gading Serpong. Bagian apa di sana? Saya cuma servis sih, Pak, yang ngantar makanan ke pasien. Oh, gitu. Iya. Berarti bagian gizi ya? Iya, teman-teman gizi ya. Tapi selama ini beda jauh. Ya beda jauh nggak apa-apa sih. Jadi banyak sih teman-teman seperti itu. Iya. Tidak, ya namanya kuliah bagaimana gitu. Lah dulu bagaimana ceritanya itu rumah Ciledug, kerja di Serpong, kok bisa daftarnya di IP? Itu karena jadi tuh rumah saya emang di Ciledug, tapi saya punya om saya chef, Pak, di rumah sakit. Omni tadinya, terus karena terus kurang orang, saya dimasukin ke Omni pas lulus langsung. SMK dimasukin ke Omni, pas orangnya itu udah masuk lagi, dia tuh cuti hamil, cuti melahirkan. Pas orangnya udah masuk lagi, saya dipindahin ke Serpong, ke Betsaida. Terus teman saya juga saya masukin ke Betsaida, dia nemuin ini kampus ini IP. Gitu. Karena saudaranya di IP juga. Oh gitu. Ngerekomendasiin ke saya. Jadi masuk. Memang kan dari biaya kan di Tangerang sih paling murah nih ya. Di Tangerang tuh ya. Ya paling murah lagi itu Unpam, tapi kan lebih jauh kan itu. Ya paling gimana, Pak? Paling murah kan Unpam, terus IP, terus naik lagi gitu ya. Saya di sini ngejar soalnya jam kerja sama jam kuliahnya ini sih fleksibel. Nyambung kan ya. Iya, saya kan 3 shift, Pak. Nggak bisa 3 shift. diotak-atik. Berarti nanti saya bisa nanti apa nggak ngajar ke kelas sama sekali nanti kalau kamu ke shift malam begitu. Iya, Pak, kemarin sempet kayak gitu. Gitu ya. Oh ya nggak apa-apa sama lah. Sekali gitu. Nggak ada yang masuk. Gitu. Nanti jadi kan ini kan setiap pertemuan nanti saya akan rekam, saya akan upload di YouTube, nanti tinggal lihat aja ya. Iya, Pak. Misalkan kamu nggak bisa hadir di pertemuan besok, nanti saya upload di YouTube, nanti tinggal lihat aja gitu. Ya diulang-ulang. Boleh, gitu. Pak. Pak, maaf mau tanya. Ini
praktek atau teori, Pak? Ini teori, tapi Teori ya? teorinya teori prakteknya bukan pakai komputer ya. Pakai Oh, pokoknya ya bisa tuh, tulis tangan juga bisa gitu. Kan berarti sebenarnya nggak perlu. jadi analisa sistem itu sebenarnya kan kita menganalisa apa sistem yang ada nih, yang di lapangan. Ya sebenarnya kita bekalnya buku. Ya dari buku kita pindahkan ke Buku. bukan dari buku kita pindahkan ke aplikasi sebenarnya nanti. Nah, yang penting yang mau dipindahin dulu kan gitu. Iya. Yang mau dipindahin dulu, baru Oh. nanti untuk membuat diagram-diagram itu kan dari awalnya dari apa yang kita temukan di lapangan gitu. Kalau kamu rumah sakit ya berarti Iya, nanti Pak. nanti apa analisanya di rumah sakit aja gitu. Jadi ada Iya. gambaran kali kira. Kemudian goalnya saya pengennya satu, mahasiswa itu mempunyai kemampuan menganalisis sistem. Jadi ketika kamu bekerja di bagian gizi, itu kamu juga seorang mahasiswa yang tidak hanya tahu sistem di bagian gizi aja. Misalkan di bagian pendaftaran itu bagaimana sih langkahnya? Misalkan apa pasien daftar, apa daftar ke siapa? Kalau udah ada apa daftar nanti apa keperluannya pasien. Nanti kan ada nanti itu ada IGD atau ada rawat inap atau rawat jalan atau ke spesialis kan beda-beda tuh kan pendaftarannya. Kamu juga belajar tuh langkah-langkahnya, flow-nya, namanya flow dari sistemnya itu. Ya ya contohnya kalau di spesialis kan kita daftar nih pendaftar mau ketemu dokter siapa. Kalau udah ketemu dokter siapa, kita bayar tuh. Kita udah bayar, kita dapat nomor antrian. Baru kita misalkan nunggu di depannya ruangan misalkan 201. Nah, ketika 201 kita masuk ke sama dokter spesialis tuh. Nah, kalau memang ini kita baru kan nanti ditanya keluhannya apa. Keluhannya apa? Nah, itu kan tinggal cek aja. Oh nanti dokter ada diagnosa tuh, diagnosa daripada penyakit kita. Tinggal nanti dokter keluarkan resep. Ketika udah keluarkan resep, nanti dokter mengarahkan, Pak tinggal ke bagian obat. Di sana tinggal sebutin nama sama tanggal lahir biasanya udah tahu nih obatnya berapa, kita bayar obat. Baru bisa kita pulang begitu. Jadi sistem-sistem itu saya rasa di sana sudah terkomputerisasi. Tinggal kamu pelajari sistemnya aja. Dengan kamu bekerja di rumah sakit, kamu sudah tahu keseluruhan daripada sistem. Jangan cuma berkutik sistem ada di departemen gizi tadi ya, tapi semuanya sistem kamu kuasai. Lah kelebihannya kalau udah menguasai sistem mau gimana pun udah mau kamu dianalisa sistem biasa oh ini sistem gini ya. Jadi sudah punya bayangan cepat gitu. Toolnya apa? Toolnya ya tadi ada activity diagram, ada use case, nanti ada sequence diagram, ada class diagram, ada 4 toolnya. Kemudian jenis-jenis sistem yang dipilih gitu ya. Jadi kalau seperti itu berarti kamu sudah milih rumah sakit. Lah rumah sakit itu kan jenisnya adalah pelayanan jasa kan, jasa kesehatan. Berarti kamu sudah memilih adalah pelayanan jasa kesehatan. Baru nanti yang setelah analisa sistem itu, oh ini yang kurang nih, ini harus yang diusulkan. Misalkan kamu merasa kamu selama ini di departemen gizi belum bagus, oh ini harus diusulkan nih secara sistem biar enak kerjanya gitu.
Itu tujuannya daripada mata kuliah dari analisa sistem. Artinya membuat analisa, membuat sistem untuk mempermudah orang di situ, kemudian supaya semua aktivitas itu terrecord dalam database, sehingga nanti kalau ada apa-apa diperlukan bisa dibuka itu database. Kalau skor barangkali sudah ada 15 untuk absensi 15, untuk etikanya 10, untuk tugasnya 20, UTS-nya 25 dan tugasnya 30. Lah, karena ini mahasiswanya dikit, saya untuk ini fleksibel aja lah gitu loh. Ya, nanti kalau mau absen ya silakan absen. Nanti tinggal absennya apa? Bukan saya absen, tapi kalian yang absen aja nggak masalah gitu ya. Ya, paling saya dari tugas UTS sama UAS saja yang saya kontrol. Pak mau tanya. Ya, silakan. Bapak ada kelas lain nggak yang di semester 4? Nggak ada, cuma kamu doang ini. Oh. Kenapa? Iya, enggak. Jadi kalau misalnya ada kelas lain di hari Gabung. yang beda, kita bisa. Oh gitu. Enggak, ini cuma kelas ini aja. Dan kelas pagi pun itu Bu Yulis kalau nggak salah. Iya, ya. beda dosen. Tapi RPS emang dari saya kok Bu Yulis. Harusnya hampir sama. Ya hampir sama, cuma penyampaian yang beda. Ya nanti saya walaupun nggak misalnya nih nggak minggu depan nggak ada mahasiswanya, saya tetap bikin tutorialnya. Tinggal kamu nanti lihat di di YouTube, tinggal ini dilihat aja gitu. Akun YouTube-nya apa ya, Pak? Oh, nanti saya share. Channel. Oh, oke. Nanti saya share ya akun YouTube-nya. Iya, Pak. Ketika nanti saya ini upload udah oke, nanti saya akan apa linknya nanti saya kasih kamu. Ada lagi pertanyaan? Tinggal berapa menit nih? 10 menit lagi. Cukup sih, Pak. Cukup ya. Ya tetap semangat walaupun kerjanya sip 1 2 3 nggak masalah, sama saya dulu seperti itu. Jadi Bapak juga kerja ya? Kerja sama ya, sip 3 sip juga sama. Kalau mau sip 3 mau berangkat udah kayak badan kayak masuk angin ya sama aja gitu. Iya. Sama aja pokoknya. Sama aja lah, dari kompak, dari sip 3 saya juga dulu merasain sip 3 gitu ya. Sebelum kamu berarti saya dulu merasain gitu loh. Pokoknya saya bikin fleksibel untuk mata kuliah ini, yang penting nanti feel-nya dapat. Jadi ilmunya, sense-nya dapat. Itu lebih baik begitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Cukup, Pak. Cukup ya. Kalau cukup barangkali saya cukupkan sekian. Terima kasih. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat ya. Amin, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya off ya. Saya off ya. Iya, Pak.